Halo, halo, tes, tes. Belum ada suaranya yang belum terdengar. Mungkin ya bagian setting mikrofonnya pilihannya salah kali. Ini sambil sambil nyeting nanti kita mulai aja ya, Pak Ardi ya. Karena nanti kan ada beberapa acara dulu ya sebelumnya. Oke, Ardio silahkan. Baik Pak, Darren sudah bisa on cam Darren? Udah masuk belum? Sudah. Iya. Udah ya, oke. Acara dimulai ya Pak. Iya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara pembekalan calon wisudawan FTI WJY 2021 dengan tema Failure is the Way Forward. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Octavianus Darren, mahasiswa Sistem Informasi 2020. Akan berlaku sebagai MC dan moderator pada rangkaian acara pembekalan wisudawan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Ateguh Siswantoro, MSc, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bapak Dr. Andi Wahyu Raharjo Emmanuel, BSEE, MSSE, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bapak Yonatan Drihandarko, ST, MH, PhD, selaku Kaprodi Magister Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bapak Dr. Paramakartika Dewa, SP, ST, MT, selaku Kaprodi Magister Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bapak Ibu dosen, serta para hadirin sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami kedatangan tamu yang spesial yang akan berlaku sebagai narasumber yang berasal dari Merka, yaitu Bapak Ardi Kartanainggolan selaku co-founder of Merka. Sebelum kita memulai rangkaian acara, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa pembuka akan dipimpin oleh Saudara Raden Bagus Franciscus Saverius Ardio Pasifika Kusuma Yuda. Kepada Saudara Ardio, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Darren. Sebelum kita memulai kegiatan pembekalan wisudawan pada sore hari ini, izinkan saya memimpin doa. Doa akan saya pimpin secara agama Katolik, bagi yang lainnya harap menyesuaikan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore Bapak, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat serta rahmat yang Kau berikan pada kami, sehingga sampai pada detik ini Kau perkenankan kami ya Tuhan untuk dapat bisa berkumpul bersama di sini melalui via Zoom meeting untuk melaksanakan kegiatan pembekalan wisudawan FTI. Kami mohon padamu ya Tuhan, kiranya Kau sudi memberikan Roh Kudus-Mu untuk dapat menerangi hati serta pikiran kami supaya apa yang nanti disampaikan di kegiatan pembekalan wisudawan ini dapat berguna bagi kami masing-masing ya Tuhan. Semua ini kami mohon dalam perkataan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ardio atas doanya. Sebelum melanjutkan acara, mari kita bersama mendengarkan sepatah dua kata dalam bentuk kata sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri untuk mempersiapkan kita dalam mengikuti acara pembekalan pada hari ini. Pada Bapak Dr. A. Teguh Siswantoro, MSc, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Saudara Adio, Saudara Darren. Yang kami hormati Bapak Adi Kartanenggolan, Bapak Andi selaku Wakil Dekan 3, Pak Yonatan sebagai Kaprodi Magister Informatika, dan Pak Rama sebagai Kaprodi Magister Teknik Industri, serta ya rekan-rekan semua calon wisudawan. Pertama-tama ya tentu kita bersyukur kehadirat Tuhan atas berkatnya sehingga kita pada sore hari ini masih diberi kesempatan untuk bertemu via Zoom meeting dalam acara pembekalan calon wisudawan. Ya, kami juga mengucapkan selamat ya atas keberhasilan rekan-rekan semua menyelesaikan program studinya di FTI ya, yang tentu hari Sabtu nanti ditandai secara resmi melalui wisuda. Memang selama proses pembelajaran atau pendidikan kami telah berupaya untuk memberikan bekal kompetensi yang sifatnya lebih ke hard kompetensi. Namun demikian di dalam dunia praktis saya kira belum cukup hanya memiliki bekal hard skill ya atau hard kompetensi. Nah, sehingga pada kesempatan ini kami memandang perlu untuk menambah, melengkapi bekal yang sudah rekan-rekan peroleh selama mengikuti proses pembelajaran di FTI pada prodi masing-masing. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Kartanenggolan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membagikan pengalaman, saya kira yang paling penting, karena kalau pengetahuan atau teori barangkali bisa diperoleh dari berbagai sumber, tetapi kalau pengalaman ini saya kira sumber yang sangat berharga untuk kita ketahui ya, terutama di dalam pengalaman best practice di dalam dunia kerja ya. Jadi setelah selesai mengikuti proses pendidikan tentu banyak alternatif ya, apakah mau studi lanjut atau apakah mau menjadi employee atau menjadi employer ya. Maka nanti ya pertimbangan atau keputusannya terserah pada rekan-rekan calon wisudawan semua. Nah, salah satu alternatif tentunya sebagai pengusaha, misalnya di bidang ya startup yang saat ini sedang ya banyak yang berkecimpung di dalam itu ya, bidang itu. Oke, saya kira tidak perlu banyak-banyak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat mengikuti pembekalan ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diperoleh dan bisa melengkapi bekal rekan-rekan semua nanti setelah ya terjun di dalam dunia yang sebenarnya ya, dunia kerja atau dunia usaha. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti pembekalan ini sampai selesai. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Bapak Teguh. Sebelum memasuki inti acara, saya ingin mengingatkan pada para hadirin sekalian akan tata tertib dari acara pembekalan calon wisudawan hari ini. Pertama, pastikan koneksi jaringan Anda dalam keadaan baik. Kedua, berada dalam ruangan yang mendukung. Ketiga, nyalakan mikrofon jika diperlukan. Untuk menyalakannya, dapat menggunakan Ctrl+D. Keempat, apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat. Jika memungkinkan, dapat menggunakan fitur raise hand, dan apabila sudah dipersilahkan oleh moderator, silahkan aktifkan mic dan kamera. Kelima,
akan ada virtual photoshoot pada akhir acara. Peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan webcam-nya. Sekian dari tata tertib kegiatan hari ini. Kami mohon kerjasamanya dari para hadirin sekalian agar dapat terciptakan suasana yang kondusif. Sebelum memasuki sesi sharing dari narasumber, mari kita terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari Kaprodi Magister Informatika dan Kaprodi Magister Teknik Industri. Untuk yang pertama, kepada Bapak Yonatan Dri Handarko, ST, MEng, PhD, selaku Kaprodi Magister Informatika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Darren. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada para calon wisudawan yang akan wisuda besok Sabtu. Semoga kedepannya setelah wisuda ini teman-teman bisa bekerja di tempat yang terbaik, atau mungkin sudah ada yang bekerja ya. Jika ingin lanjut S2, mungkin teman-teman bisa melihat pemaparan dari saya, terutama teman-teman di informatika. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, saya akan share. Baik, apakah semuanya sudah bisa melihat? Saya share kan? Sudah. Saya run dulu ya. Oke, baik. Saya akan membagikan informasi mengenai Magister Informatika. Jadi, ini akan saya bagikan. Yang pertama terkait dengan sedikit pendahuluan mengenai visi dan misi, tujuan, kemudian profil dari pendidik, perkuliahan, dan bagaimana kurikulum yang ada di dalam teknik informatika. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Yonatan Dri Handarko. Saya adalah Kaprodi dari Informatika S2. Ini adalah kontak saya, jadi jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan informasi mengenai Magister Informatika, bisa menghubungi saya baik lewat email maupun lewat nomor ini. Baik, ini adalah visi dan misi yang dimiliki oleh Teknik Informatika S2, tepatnya. Jadi, visi dari S2 Informatika adalah menjadi komunitas teknik informatika yang berjiwa unggul, inklusif, dan humanis, dan bisa memberikan sumbangan pada kualitas kehidupan yang melalui pelayanan dalam cahaya kebenaran, dan tentu saja kita juga menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk misinya, tentu saja yang pertama, kami memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, agar bisa menghasilkan lulusan magister teknik informatika yang berkualitas juga. Kemudian kami juga menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan teknik informatika. Dan yang ketiga, kami juga memanfaatkan dan mengembangkan ilmu dan teknologi inovatif yang dapat memberi sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, apa sih tujuan dari program studi Magister Informatika? Kalau teman-teman melihat di sini, tujuan yang pertama tentu saja menghasilkan lulusan yang mampu melakukan analisa dan memberikan solusi di dalam bidang teknologi informasi, secara khusus di bidang Intelligent Informatics dan Innovation of Computational Science, yang memiliki daya saing, sikap kemandirian, dan integritas yang baik. Kemudian kami juga memiliki tujuan untuk berperan aktif dalam kegiatan teknik informatika, baik di level nasional maupun internasional. Salah satunya terwujud melalui kerjasama yang intensif dengan pihak-pihak, baik lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, maupun industri. Dan tentu saja salah satu output dari kami adalah menghasilkan penelitian dan publikasi yang baik berskala nasional dan internasional. Baik, ini adalah profil dari pendidik di Magister Informatika. Yang pertama, kami memiliki 2 orang profesor. Mungkin teman-teman di bidang yang kuliahnya di informatika sudah mengetahui. Yang pertama, kita punya Profesor Suyoto, beliau ahli di bidang multimedia dan mobile application. Kemudian kita juga punya Profesor Joko Budianto, beliau ahli di bidang computer science, user experience, dan human computer interaction. Kemudian kita juga punya Dr. Albertus Joko Santoso, beliau juga selaku Wadid 2 di pendidikan 2. Beliau ahli di bidang image processing dan intelligence system. Kemudian kita juga punya Dr. Pranowo, beliau saat ini sedang postdoc di Jepang, mungkin sekitar tahun depan akan kembali lagi. Beliau ahli di bidang komputasi numerik dan pemodelan dan simulasi. Jadi teman-teman tertarik soal pemodelan 3D dari berbagai fenomena yang ada di dunia ini, Dr. Pranowo ini ahlinya. Kemudian kita juga punya Bapak Paulus Mujiartono,
SD. Beliau juga Ketua Kantor Sistem Informasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Beliau ahli pada bidang data mining dan heuristic method. Kemudian kita juga punya Bapak Wakil Dekan 3, Pak Andi Raharjo Immanuel, atau Pak Andi. Beliau ahli di bidang software engineering dan software quality. Sedangkan saya sendiri, saya lebih menekankan pada bidang information technology acceptance, CRM teknologi, dan mobile application. Selain dari kami sebenarnya juga memiliki 4 orang PhD kandidat yang sedang menyelesaikan. Sebentar lagi selesai, mungkin tahun depan kita punya Pak Thomas Susilo dan Ibu Devi. Mereka di bidang augmented reality dan gamification. Mereka sama-sama menempuh S3 di University of Auckland, New Zealand. Kemudian kita juga punya Pak Suworo Anindito. Beliau di bidang teknologi acceptance sama dengan saya, saat ini sedang menempuh studi S3 di Assumption University Thailand. Kemudian kita juga punya Pak Wilfriedus Bambang Triadi. Saat ini beliau mengambil bidang security dan saat ini menempuh studi S3 di University Sains Malaysia. Dan selain itu kami juga punya 6 dosen lainnya yang sedang menempuh studi S3. Baik, ini kurang lebih profil dari Magister Informatika. Kemudian untuk pada prinsipnya perkuliahan di tempat kami terdiri dari 3 semester karena waktu perkuliahannya tidak lebih dari 2 tahun sebenarnya, hampir 1,5 tahun. Jadi kita punya 2 semester awal berisi mata kuliah yang harus diselesaikan, kemudian pada semester 3 kita sudah mulai tesis. Jika teman-teman ingin tahu seperti apa sih yang diajarkan di S2 Informatika, mungkin teman-teman bisa melihat beberapa mata kuliah yang kami miliki. Salah satunya kami menawarkan mata kuliah wajib seperti studi mandiri, kecerdasan komputasional. Kita juga memiliki mata kuliah pengembangan berani bergerak atau mobile, kemudian sistem informasi corporate, dan metodologi penelitian. Kemudian di semester selanjutnya kami punya mata kuliah pilihan wajib, di mana ada 2 penjurusan saat ini. Yang pertama adalah Intelligent Informatics yang terdiri dari sistem berbasis pengetahuan, kemudian ada Intelligent System dan Big Data dan Machine Learning. Nah, ini yang banyak digunakan oleh saat ini yang machine learning, terutama untuk membuat artificial intelligence. Kemudian kita juga punya penjurusan Innovation of Computational Science, dan 3 mata kuliah wajibnya adalah interaksi manusia dan komputer lanjut. Kemudian kita juga punya multimedia cerdas dan pemrosesan paralel. Ya, dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin dari sistem informasi, jika tertarik masuk, sebenarnya kami juga mulai semester depan, kami akan menambahkan 1 penjurusan yaitu Information System dan Teknologi, di mana ini untuk menampung teman-teman dari S1 Sistem Informasi agar juga bisa menempuh S2. Kemudian kami juga memiliki mata kuliah pilihan bebas lainnya seperti komputasi numerik, electronic mobile business, dan teknologi informasi dalam data pemerintahan, dan berbagai mata kuliah lainnya. Baik, setelah lulus dari S2 Informatika mau seperti apa sih? Nah, ini adalah basic knowledge yang kami harapkan bisa dimiliki oleh lulusan kami. Yang pertama adalah mampu memahami dan mengembangkan pengetahuan dasar teknik informatika. Kemudian bagi teman-teman yang mengambil penjurusan Intelligent Informatics, kami harapkan mampu untuk mengembangkan dan mengelola informatika cerdas. Dan untuk Innovation of Computational Science, kami mengharapkan agar lulusan kami bisa mengelola inovasi dalam sains komputasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami tunggu teman-teman jika tertarik untuk melanjutkan studi S2 bisa mendaftar di Magister Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak Yonatan. Sama-sama. Kemudian untuk berikutnya, kepada Bapak Dr. Paramakartika Dewa, SP, ST, MT, selaku Kaprodi Magister Teknik Industri, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Ya, jadi perkenalkan, saya Paramakartika Dewa. Dalam tahun ini, ya beberapa tahun sebelumnya, saya diminta untuk mengelola program Magister Teknik Industri. Alamat email saya di mti@uaj.ac.id ya untuk mengelola prodi S2 ini. Nah,
Saya ingin memulai pada konteks buat rekan-rekan calon wisudawan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya untuk kedepannya. Yang pertama bahwa kondisi ketidakpastian dalam industri itu selalu pasti terjadi, begitu ya. Tentu rekan-rekan calon wisudawan punya cita-cita berkarya terlebih dahulu. Kemudian waktu dan kesempatan perlu dipertimbangkan secara serius. Artinya pada sesi sore ini kami dari fakultas menawarkan kesempatan untuk melanjutkan program S2 bila mana ada yang berminat rekan-rekan calon wisudawan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan baru dalam lingkungan bisnis dan manufaktur. Yang baru itu apa? Beberapa minggu belakangan ini, mungkin dalam beberapa hari ya, kita melihat top story gitu ya, Giant yang dulunya itu sangat berjaya, kita tidak menyangka gitu ya, dalam beberapa hari kemarin itu tutup. Sehingga dalam konteks di sini bahwa kondisi bisnis itu berubah. Retail yang tadinya tidak mungkin tutup karena kebutuhan banyak orang, tapi ternyata faktanya tutup juga. Kemudian di aspek yang lain gitu ya, industri kita bergeser ya, khususnya di Indonesia itu mengarah kepada industri 4.0. Di mana dalam konteks ini tentu kebutuhan tenaga kerja yang ada di industri ini akan berubah. Salah satu faktor pengubahnya adalah ada era big data dalam era informasi. Apa itu big data? Big data adalah di sektor manufaktur atau di sektor bisnis banyak sekali data-data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis mereka, dan data itu sangat penting di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis, di mana konsep big data itu ada banyak ya, ada volume, ada velocity, verity, dan veracity. Artinya bahwa dalam konteks mengubah informasi seperti data sales, ya, data pesaing, data teknologi ke dalam sektor bisnis itu seperti apa menjadi skill yang dibutuhkan di masa depan. Terlebih lagi, kalau kita perhatikan industri yang kita kaji di Indonesia, khususnya industri-industri besar, mengarah kepada konsep IoT, yaitu teknologi internet sangat berperan penting di dalam mengoperasikan dan menjalankan bisnis. Pada fase ini, bagaimana kita memiliki keterampilan mengubah data yang begitu banyak di media gitu ya, di internet menjadi keputusan-keputusan penting yang dibutuhkan oleh para pengusaha atau para pebisnis atau para pengelola manufaktur. Kebutuhannya apa gitu ya? Pertanyaan berikutnya adalah skill-nya apa? Yaitu skill analitik. Tentunya ya di fase tengah ini adalah yang kita butuhkan dan belum banyak tentunya ya di fase ini, sehingga prodi teknik industri menawarkan bisnis analitik ya sebagai konsentrasi utama pada saat ini. Di mana skopnya banyak gitu ya, bisnis analitik selalu mengarah kepada bagaimana mengolah data tadi menjadi apa ya, meningkatkan daya saing ya bagi perusahaan itu untuk tetap survive ya di fase-fase saat ini. Ada bisnis strategi ya, ada bisnis intelligence, ada bisnis analisis, ada analytical dan statistik. Semuanya ada di dalam bisnis analitik. Sehingga, mengapa kalau kita bicara, Pak, kalau saya mau studi S2 di TI, teknik industri, manfaatnya apa? Ya tentu saja kalau kita bicara bisnis analitik, kompetensi yang diharapkan nanti setelah mahasiswa lulus adalah mampu ya memberikan saran, usulan terkait dengan keuntungan dari sebuah perusahaan. Ya, bagaimana men-generate income, ya, pendapatan dari perusahaan itu. Kemudian kaitannya dengan segmen yang lebih luas, ya, bagaimana kita mengolah shareholder, ya, return-nya bagi para investor. Sehingga konsep dasar dari bisnis analitik adalah bagaimana kita memiliki kemampuan lebih untuk memahami data yang tersedia, bagaimana menjamin perusahaan itu tetap bisa eksis, ya, sustain di dalam negara ini ya, ada dalam dunia ini, kemudian mampu meng-create informasi dalam bentuk visual yang lebih baik. Fungsi utama kita adalah bagaimana mendeskripsikan data, ya, kemudian menggunakan data itu sebagai upaya untuk memprediksi,
dan mengupayakan strategi ke depan seperti apa. Ini adalah kompetensi yang diperoleh pada saat mahasiswa nanti lulus. Sehingga ada irisan besar ya di bisnis analitik dan di bisnis apa kaitannya dengan data itu ya, karena kalau kita bicara pada bisnis analitik itu perspektifnya banyak ya, dari teknik informatika punya konsep sendiri ya, di teknik industri punya konsep sendiri, kemudian di pengelolaan proyek juga ada ya, sehingga di sini kita bicara ada varian yang banyak sekali di dalam bisnis analitik itu. Di tahun kemarin ya, di awal tahun kemarin ada pembicara ya dari ITB yang men-sharingkan ya bahwa kajian bisnis analitik adalah sebuah kajian ilmu yang baru yang dibutuhkan oleh para pemanufaktur di masa depan. Ini adalah area kajian keilmuan yang baru. Ini adalah tools-nya, ya, salah satu yang sudah familiar bagi rekan-rekan mahasiswa adalah Excel, gitu ya, sehingga harapannya nanti Excel itu bisa di-enhance ya untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil program studi teknik industri. Dan bagi yang berminat, saya closing informasinya, informasi pendaftarannya yang paling dekat di sini ya, 12 sampai 3 Juni, wawancara 4 sampai 5 Juni, pengumuman 8 Juni. Nah, informasi lengkapnya ada di situs PMP UAJ ASIID. Saya rasa itu informasi yang bisa saya sharingkan, sehingga bagi yang berminat mungkin bisa email atau WA ke saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak Parama. Telah tiba kita pada bagian acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi sharing dari narasumber yang telah hadir pada hari ini. Untuk sesi tanya-jawab akan diadakan setelah sesi sharing ini selesai. Dan kepada Bapak Ardi Kartanainggolan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apa sudah bisa dengar suara saya? Saya mau cek dulu. Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik. Didengar dengan baik ya. Nah, kemudian izinkan saya untuk share screen. Mohon kabari jika bisa dilihat dari sisi teman-teman sekalian. Sudah. Oke, baik. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati, Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. A. Teguh Siswantoro, MSc, Kaprodi Magister Teknik Informatika, Bapak Yonatan Dri Handarko, ST, Master of Engineering, PhD, kepada Kaprodi Magister Teknik Industri, Bapak Dr. Parama Kartika Dewa, SP, STMT, dan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Andi Wahyu RE, MSSI. Dan yang saya hormati para dosen yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, juga kepada mahasiswa Atmajaya Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing di acara pembekalan mahasiswa Atmajaya Yogyakarta ini. Sejujurnya saya merasa sangat terhormat diberi kesempatan ini. Walau saya merasa belum pantas sebenarnya untuk share ke teman-teman di sini tentang bagaimana cara meraih sukses. Karena saya memang merasa belum sukses. Sebaliknya, saya adalah seorang yang mengalami banyak kegagalan dalam perjalanan mencapai sukses. Namun, saya berharap sharing saya ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian yang sekarang sedang membuat keputusan penting dalam hidup, mau apa setelah wisuda. Apakah mau melanjutkan kuliah lagi, mau membangun bisnis, startup, atau ingin bekerja di industri. Tadi saya sedikit tertarik dengan topik Pak Parama, Business Intelligence. Saya kira itu menarik sekali dan nanti saya kira di akhir acara akan ada hubungannya dengan itu semuanya. Dan itu akan jadi diskusi menarik. Oke, saya mengutip perkataan Bill Gates terlebih dahulu, yaitu, "It's fine to celebrate success, but it is more important to hit the lesson of failure." Merayakan kesuksesan itu baik, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran dari kegagalan.
Dan inilah yang ingin saya bagi ke teman-teman sekalian, pelajaran yang saya dapat dari kegagalan saya pribadi. Berikut adalah latar belakang pendidikan dan karir timeline saya. Timeline ini akan berhubungan dengan kegagalan saya membangun solusi pada slide berikutnya nanti. Jadi tahun 2002 maksud saya masuk program D3 Teknik Informatika Maranatha, dan di tahun 2004 saya lanjut ke program studi S1 Teknik Informatika, dan di tahun 2007 saya berhasil menyelesaikan tugas akhir dibimbing oleh Pak Andi Wahyu. Terima kasih Pak Andi. Sehingga atas bantuan Pak Andi saya mampu membangun aplikasi Content Management System kasir berbasis web atau Point of Sales POS berbasis web yang bisa diakses dari perangkat mobile. Pada saat itu tahun 2007 saya menggunakan iPhone karena perusahaan Apple baru mengeluarkan smartphone dengan layar sentuh. Lalu di tahun 2008, saya memulai karir saya sebagai software developer di Balicam, sekarang bernama Telkom Sigma. Pada saat itu Telkom Sigma adalah sebuah software development company terbesar di Indonesia yang fokus pada pengembangan software perbankan dan financing. Setelah bekerja 1,5 tahun, saya merasa percaya diri karena sudah punya skill dan experience dalam membangun software. Nah, sehingga tahun 2009, karena udah sangat pede, saya putuskan untuk keluar dari Balicam. Dan saya memberikan waktu buat saya pribadi selama 1 tahun untuk membuat software development company bernama dewanagari.com dulu. Dengan target perusahaan skala menengah, yaitu pabrik-pabrik dan industri. Namun saya gagal. Dan sehingga tahun 2010 saya memutuskan untuk kembali ke bekerja, dan beruntung ada lowongan bekerja sebagai kontraktor software developer di sebuah perusahaan migas internasional di Riau bernama Chevron. Tugasnya adalah membangun software internal perusahaan itu, softwarenya di bidang teknik perminyakan, yang saya sama sekali tidak tahu tentang disiplin ilmunya. Dan setelah bekerja selama 1 tahun 7 bulan di Chevron, saya beruntung mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan servis di industri migas internasional, yaitu Schlumberger, untuk menjadi petroekonomis atau analis ekonomi perminyakan. Kenapa saya bisa diterima di sini? Saya kira alasannya karena profil saya cocok dengan profil yang dicari Schlumberger pada saat itu, yaitu seorang yang punya pengalaman bekerja di industri migas, juga berpengalaman bekerja di bidang finansial, dan punya kemampuan dalam pengembangan software. Sampai saat ini, saya bekerja di Schlumberger sudah 9 tahun, dan saya belajar banyak tentang disiplin ilmu ekonomi, ilmu finansial, bisnis migas, terutama keekonomian minyak dan gas. Dan ini agak jauh sedikit dari teknik informatika, background pendidikan saya dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang pengalaman kegagalan saya. Disesuaikan dengan timeline karir saya tadi. Sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan definisi kesuksesan. Kesuksesan buat saya pribadi adalah berhasil membangun solusi untuk masalah dan dipakai, berguna, dan memiliki dampak baik buat orang lain, juga saya sendiri. Itu definisi sukses buat saya. Pada tahun 2007, saya memang berhasil menyelesaikan TA membangun aplikasi pemesanan kasir point of sales. Tapi saya merasa saya gagal membuat aplikasi tersebut berguna dan dipakai banyak orang sesuai definisi kesuksesan saya tadi. Karena pada saat itu saya merasa, karena rasa keamanan dalam keuangan, saya memutuskan untuk bekerja dan tidak menjual dan melanjutkan membangun bisnis dari TA saya tersebut. Lalu tahun 2008, ketika bekerja di Balicam, sesuai timeline tadi,
saya membangun aplikasi dengan nama TechWar. TechWar ini adalah aplikasi berbasis web, di mana user bisa post picture atau gambar mereka, foto mereka, dan tag orang dalam foto tersebut. Lalu diberi komentar. Mirip dengan Instagram lah saat ini. Tapi di zaman itu Instagram belum launching. Namun karena saya tidak tahu bagaimana memasarkannya, bagaimana membuat aplikasi ini dipakai banyak orang, ditambah lagi booming sosial media pada saat itu, Facebook, Path, MySpace, saya nggak tahu teman-teman yang sekarang ini tahu apa nggak MySpace ya, High Five, Square, dan Google+. Nah, dan selain itu saya juga membangun sambil bekerja sebagai software developer, mendevelop software di company saya di Balicam. Itu membuat saya susah untuk menciptakan, untuk membangun aplikasi tersebut, untuk menjualnya, untuk membuat orang lain memakainya. Jadi banyak pemakai lah, banyak user. Dan ditambah saya juga membangun aplikasi ini ya pakai asumsi-asumsi aja, asumsi fantasi kalau aplikasi ini akan berguna dipakai banyak orang. Jadi benar-benar berdasarkan asumsi lah, bukan dari suatu masalah. Saya tidak menemukan masalah lantas membangunnya, tapi benar-benar dari fantasi. Kayaknya kayak gini bangun sosial media bagus gitu. Nah, dan tentunya karena tidak berhasil mendatangkan banyak user, saya gagal. Nah, sehingga di tahun 2009, seperti tadi saya bilang, pada saat ini saya sudah keluar dari Balicam karena saya merasa jago, merasa bisa nih software development nih. Saya keluar sendiri dan bangun software development company saya sendiri. Nah, pada tahun 2009, dengan pengetahuan dan pengalaman saya, yang saya dapat bekerja di Balicam, saya bangun software development company bernama Dewa Negari dengan target pasar industri skala menengah, pabrik-pabrik. Namun lagi saya gagal karena tidak ada satu pabrik pun, satu klien pun yang dari industri yang menengah tadi ya, yang saya target mau membuat software ke saya atau ke Dewa Negari karena saya masih belum punya nama dan belum terpercaya. Walau saya sempat dapat beberapa klien usaha kecil, tapi saya rasa itu tidak sesuai dengan target saya. Dan setelah 1 tahun berusaha membangun software development sendiri dan gagal, saya memutuskan untuk kembali bekerja untuk perusahaan lain. Yaitu tadi seperti cerita sebelumnya, saya bekerja untuk Chevron sebagai developer kontraktor. Saat bekerja sebagai sebentar ya. Oke. Tadi ketinggalan gambarnya. Saat bekerja di Chevron, keinginan untuk membangun sebuah software tidak berhenti. Saya dan 2 orang teman memikirkan ide membangun aplikasi pemesanan tiket pesawat yang kita namai hari itu Fliop. Back-end-nya sudah selesai dibuat. Tinggal membuat front-end-nya, lalu mengurusi marketing dan lain-lain. Namun karena kami masing-masing sibuk dengan pekerjaan kantor, akhirnya pekerjaan itu terbengkalai. Kadang-kadang saya bekerja siang, bekerja untuk kantor pada saat itu, dan malam melanjutkan bekerja untuk Fliop. Tapi seringkali kita juga harus dituntut untuk bekerja malam hari. Karena industri migas mereka operasinya 24 jam. Jadi saya bergadang malam untuk kerjaan kantor dan besok paginya tidur. Oleh karena itu membuat kami berkendala untuk menyelesaikan pembangunan software si Fliop ini. Nah, sempat kepikiran saya untuk ikut startup dan saya sempat ikut startup inkubator waktu itu. Satu startup inkubator lah, tidak disebutkan namanya, atau startup akselerator. Tapi saya memutuskan berhenti di awal karena mengetahui ternyata saya kaget pembagian share perusahaan yang saya dapat pada akhirnya nanti ketika sudah jadi dan sudah dipublish, share saya sangat kecil gitu. Dan saya tidak terima. Padahal secara teknis, saya dan teman-teman saya merasa mampu membangun semuanya. Secara teknikal ya, nggak ada yang nggak saya mampu. Kayaknya saya bisa bangun semuanya. Kenapa saya jadi kecil share-nya gitu. Saya tidak terima. Ditambah akselerator yang saya ikuti pada saat itu tidak memikat hati saya lah. Malah membuat sedikit enek karena hanya fokus pada uang. Jadi saya berhenti. Dan pada akhirnya lagi si Fliop ini gagal.
tahun 2013 saat itu saya sudah bekerja di Selam Bersih. Saya dan teman-teman saya kembali memikirkan ide untuk membangun suatu bernama Micromap. Jadi Micromap ini adalah back engine yang memetakan lokasi dalam skala kecil dan dekat. Harapannya nanti bisa dipakai untuk game virtual reality atau indoor mapping dan asset tagging. Namun di tengah development, tim development Google mempublish video dan artikel tentang pengembangan Micromap mereka. Mereka sedang buat project tentang Micromap juga. Mereka publish videonya dan video itu sangat canggih dan membuat kita shock gitu. Mereka udah sangat maju di depan, sementara kita masih jauh gitu. Lalu Microsoft juga nyusul, mempublish video dan artikel tentang Micromap mereka dan banyak perusahaan lainnya. Jadi oleh karena alasan ini kita putuskan untuk berhenti dan lagi gagal. Namun karena keinginan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat masih tetap ada dalam hati saya, ditambah pada saat itu saya ketakutan akan kehilangan ide, kesempatan. Ide kalau nanti kesempatannya udah nggak ada lagi gitu, semua orang bangun aplikasi gitu. Nanti ide yang kita mau bangun orang lain udah bangun, sehingga saya tergesa-gesa gitu. Ya udah kita buat aja lah, saya buat aja lah sesuatu lah gitu. Yang penting buat gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah website di tahun 2014 bernama macet.co. Macet.co ini adalah sebuah website hiburan receh sebenarnya untuk mengisi waktu luang gitu. Ini sama seperti Board Panda di luar negeri atau kalau teman-teman tahu IDN Times di Indonesia. Apa susahnya kan bangun website gitu, tinggal pakai WordPress gitu, publish, di hosting gitu, launching gitu. Tapi ternyata saya gagal gitu. Karena walaupun webnya udah jadi, kalau tidak ada konten yang banyak yang bisa menghibur orang-orang, user nggak datang gitu, orang-orang nggak datang. Dan karena saya sendiri yang masukin, datanya sehari 2 biji. Nah, kapan penuhnya? Sehingga nggak ada orang yang datang, hanya teman-teman saya aja yang visit website itu. Lagi saya kira ini membuang waktu saya dan menguras tenaga sekali, jadi saya akhirnya memutuskan untuk berhenti, dan saya anggap ini gagal. Lalu di tahun 2015, saya udah berhenti berpikir untuk bangun solusi di bidang IT. Lantas, saya juga tahu bahwa udah banyak nih solusi yang dibuat orang. Gojek udah diambil orang, transportasi diambil orang, tiket pesawat online diambil orang, pemesanan online diambil, segala macam udah ada yang ngerjain gitu. Jadi saya merasa putus asa dan keinginan untuk membangun solusi di bidang teknologi informasi udah nggak ada lagi gitu. Dan saya memutuskan untuk banting setir untuk membuat warung burjo, bubur kacang hijau. Yaitu tempat penyedia sarapan pagi 24 jam di area kota Jakarta lah. Tapi sialnya lagi bisnis ini gagal langsung di awal karena pada saat itu, pada saat awal pembangunan, uang yang saya investasikan dibawa kabur oleh partner saya. Jadi ya berhenti secara otomatis. Nah, dan saya nggak berhenti, cuman nggak mau tentang teknologi lagi, jadi teknologi IT. Saya masih dagang aja lah gitu, membuat sesuatu. Jadi saya bangun bisnis sederhana. Idenya adalah membangun sebuah bisnis sederhana, sehingga saya buat toko jus. Karena saya kira simple, bahan bakunya mudah didapat, buah-buahan cari di pasar gitu. Terus cara produksinya gampang, tinggal masukin blender jadi, dan disukai banyak orang gitu. Nah, bisnisnya berhasil dibangun. Tapi walau bisnis ini tidak sepenuhnya gagal, tapi saya merasa ini bukanlah sesuatu yang saya ingin bangun gitu. Walau saya sadar gitu, keluar dari IT, bangun solution teknologi gitu. IT solution, IT teknologi, bangun bisnis yang ya asal aja lah gitu, warung-warung gitu. Lantas membuat saya sadar justru, ini bukan yang saya cari sebenarnya. Saya nggak merasa puas gitu, membuat solusi saya nggak merasa puas. Seperti saya membangun solusi untuk di bidang teknologi IT gitu. Ada kepuasan tersendiri buat saya membangun teknologi IT. Apalagi kalau bisa dipakai banyak orang dan bermanfaat. Nah, jadi oleh karena alasan itu, karena saya merasa ini bukan untuk saya gitu. Walaupun berhasil dibuat, tapi bukan untuk saya. Dan akhirnya
saya merasa saya udahan aja lah dan lantas menjual bisnis ini lah, menjual bisnisnya. Nggak dengan untung, dengan ya jual rugi lah, jual aja lah gitu. Yang penting asetnya beralih tangan. Nah, waktu berjalan dari tahun 2016, suatu hari sampai ke tahun 2018, ada pengusaha yang datang ke saya, kenalan saya, yang ingin membuat parkiran di daerah perkantoran Jakarta Selatan di atas lahan seluas 1.000 meter persegi. Nah, kerinduan saya tadi untuk membangun software teknologi gitu, solution dengan IT teknologi, lantas membuat saya tergesa-gesa untuk mengambil kesempatan membuat proyek parkiran ini gitu. Idenya adalah saya buat dulu aplikasinya yang standar untuk parkir biasa lah gitu. Lalu nantinya aplikasi ini dikembangkan lagi menjadi sistem parkir otomatis yang terintegrasi dengan sistem pembayaran online. Nah, jadi saya ambil tuh proyeknya. Udah, saya bilang dengan si kenalan saya pebisnis tadi. Dan akhirnya saya bangun. Dari awal, semua sistem parkir, settingan, apa segala macam gitu. Sampai software yang pertama. Software basic lah maksud saya. Parkirannya berhasil dibuat. Tapi sistem yang saya mau, sistem parkir otomatis berbayar online, tidak jadi karena hanya basicnya aja yang jadi. Ya catat, masukin nama, masukin plat nomor, pintu terbuka, masuk, keluar, nanti dihitung berapa biayanya, bayar gitu. Tapi itu bukan ide saya, bukan cita saya. Tapi itu tidak kesampaian. Kenapa? Karena saya tidak fokus pada saat itu. Dan saya sibuk membagi waktu dengan pekerjaan di kantor. Dan menemukan ada banyak hal yang harus dikerjakan untuk membuat integrasi dengan sistem bayaran online ini. Ada harus kontak dengan orang payment online, harus banyak hal lah yang harus dibuat. Jadi pekerjaannya tidak hanya sampai dibuat software gitu, tapi ada proses bisnis yang lain yang harus kerjakan. Sementara saya sibuk dengan kerjaan saya di kantor. Dan tidak lama, OVO lantas mengeluarkan sistem parkiran berbayar online mereka sendiri. Ya, ini lantas membuat saya kehabisan semangat. Dan saya juga kelelahan membagi waktu dengan kantor dan menganggap lagi-lagi usaha yang saya buat gagal. Ini hanya sebagian. Sebenarnya banyak lagi kegagalan saya, cuma karena belum sampai tahap pengembangan software, maka tidak tersampilkan. Oke. Jadi kalau saya bisa simpulkan dan ambil 7 pelajaran paling penting yang saya dapat dari kesalahan saya membangun software dan bisnis lah. Maka berikut adalah daftar kesalahan saya dan pelajaran yang saya dapat. Kesalahan pertama adalah berpikir bahwa I can do anything. Berpikir bahwa saya bisa melakukan apapun gitu. Itu adalah sebuah kesalahan saya. Walaupun ya memang mungkin saya bisa, taruhlah saya bisa melakukan apapun gitu. Tapi masalahnya, concern-nya adalah waktu. Masalahnya, faktanya saya tidak bisa mempelajari semuanya sendiri untuk waktu yang terbatas. Jadi pelajaran yang saya dapat adalah, even though I can do anything, but I understand that I cannot do everything. Karena concern-nya waktu. Waktu untuk belajar dan waktu untuk membuatnya. Nggak mungkin saya buat sendiri, bisnis saya jalanin, apanya saya jalanin, codingnya saya sendiri itu nggak mungkin. Gitu. Jadi ini pelajaran penting pertama saya. Bahwa saya harus sadar bahwa saya tidak bisa, I cannot do everything. Saya nggak bisa membuat semuanya sendiri. Gitu. Pelajaran kedua saya adalah terlalu rakus, greedy. I don't want to share. Gitu. Saya nggak mau berbagi, kayak tadi kasus saya untuk Fliop, si aplikasi pemesanan pesawat online. Karena saya tahu bahwa pembagian share-nya kok jadi kecil gitu. Kok jadi kecil banget. Padahal saya tahu saya bisa. Saya dan teman-teman saya ini bisa technically speaking, secara teknik gitu. Nggak ada yang tidak bisa kami buat dari software ini. Software di webnya, di aplikasi mobile-nya nggak ada gitu. Servernya semua tidak ada yang tidak bisa kami buat gitu. Jadi rasanya
nggak seneng gitu kalau cuman dapat masing-masing kita cuman total kami hari itu kita bertiga cuman dapat 20%. Yang dibagi ya sekitar 6-7% lah dari share-nya di akhir nanti. Oleh karena itu saya nggak mau berbagi. Saya pelit gitu. Padahal saya tahu capital atau investment, dana, biaya itu penting. Dan dengan biaya itu saya bisa lantas keluar di perusahaan saya yang dulu, fokus di sini, terus punya orang lain untuk membantu pekerjaan saya gitu. Untuk membantu pekerjaan kami, pekerjaan di luar teknikal mungkin, di bidang bisnisnya mungkin, bekerja sama dengan pesawatnya, maskapai penerbangan mungkin. Tapi itulah kesalahan saya, dan saya sadar. Dan pelajaran yang saya dapat adalah semestinya saya mau share, saya mau delegate, share bebannya, share interest-nya, terus sehingga saya bisa delegate, membagi pekerjaan dan beban. Sehingga saya bisa pada akhirnya bisa mencapai target lah, mencapai visi membangun aplikasi pemesanan pesawat online tadi. Ngomong-ngomong pada saat ini juga zaman dulu tiket.com itu belum muncul, dan pada saat mereka muncul saya dan teman-teman saya tertawa gitu. Tertawa karena mereka pemesanannya online di web, tapi pada akhirnya saya coba untuk pesan. Saya cobalah pesan apa, ternyata mereka nggak mencari pesawatnya online, tapi manual dan telepon sendiri. Saya datang ke kantornya, kita ketawa-ketawa. Tapi karena saya pelit dan tidak mau berbagi share, berbagi interest, berbagi pekerjaan, akhirnya kita disalib gitu. Dan akhirnya makan hati melihat tiket.com, wah maju, dan akhirnya makan hati lagi melihat Traveloka masuk. Tapi ini benar-benar pelajaran lah. Pelajaran ketiga saya adalah tidak fokus atau multitasking. Tadi kayak teman-teman lihat, saya bekerja di Chevron atau bekerja sebagai petroleum ekonomis di Selam Bersih, sambil bekerja menangani proyek di kantor, saya mengerjakan parkiran gitu. Apa coba gitu? Itu dua hal yang berbeda. Saya mengerjakan jus gitu. Buat jus di pasar induk, mana yang biayanya murah gitu. Sementara di kantor saya ada hal lain yang harus saya pikirkan, harus saya pelajari gitu untuk menyelesaikan masalah lain gitu di kantor. Jadi karena tidak fokus, multitasking, ini membuat saya overwhelmed, kelelahan sendiri gitu. Karena tadi saya tidak punya cukup waktu untuk melakukan semuanya dan tenaga gitu. Dan saya dapat pelajaran di sini bahwa saya tidak fokus dan multitasking. Ini membuat saya kelelahan. Dan pelajaran yang saya dapat adalah saya semestinya harus fokus dan melakukan satu hal dalam satu waktu. Do one thing at a time. Lalu kesalahan saya berikutnya, kesalahan nomor 4 adalah fear of losing opportunities gitu. Karena ada banyak kesempatan kayak tadi Micromap dan lain-lain seterusnya lah. Saya takut karena ngelihat pada saat itu ekosistem startup kita udah berkembang, banyak investment, saya jadi iri, terus takut ngelihat semua orang udah berhasil bangun, semua orang udah berhasil, startup ini jadi, dia berhasil jadi startup, berhasil diinvest. Saya ketakutan, rasanya harus pengen gitu, karena takut kehabisan ide, takut kehabisan masalah gitu. Ternyata saya salah gitu. Itu ada kesalahan saya, fear of losing opportunities, losing ideas. Kenapa salah? Karena faktanya problems are constant in life gitu. Jadi selama yang saya sadari, selama kita masih hidup, selama manusia masih hidup di muka bumi ini, masalah itu akan selalu ada. Nggak hanya di manusia, di industri, di bisnis. Selama manusia masih ada, masih berbisnis, ya masih ada terus masalahnya. Dan semestinya saya sadar akan hal itu, sehingga saya tidak takut. Dan lantas mencari masalahnya, mencari masalah yang paling penting, masalah yang mau saya selesaikan dan bisa saya selesaikan. Namun saya belajar lagi-lagi di sini. Kesalahan saya kelima yaitu terlalu banyak asumsi gitu. Kayak tadi tech war. Itu nggak benar-benar, saya nggak benar-benar menemukan problem gitu. Saya nggak tahu ada problem orang butuh apa enggak, aplikasi untuk tag-in teman-temannya, posting gambar gitu. Terus kasih komentar, cuma asumsi aja, wah kalau ini dibuat nih orang bakal seneng nih, kalau ini dibuat orang bakal gini nih. Jadi hanya berdasarkan fantasi aja saya buat. Akhirnya ya saya dapat pelajarannya gitu. Saya sadari kesalahannya, dan pelajarannya adalah semestinya saya daripada random mengerjakan sesuatu dari fantasi di kepala saya aja, ini nanti bagus nih, nanti orang suka. Pelajarannya adalah find a real problem, problem yang benar-benar ada gitu di industri, dalam kehidupan gitu. Jadi ini semestinya yang saya cari. Ini pelajaran buat saya.
Lalu kesalahan saya berikutnya adalah lack of business analysis. Nah, ini nih sama mirip dengan yang di atas, tapi berbeda. Kalau di atas itu asumsi aja, kalau di bawah, lantas dari asumsi itu saya nggak mau melakukan business analysis, melakukan analisa market pasar, analisa si problemnya sendiri, gitu, analisa teknologi. Saya nggak melakukan analisa. Yang penting bangun aja lah. Saya merasa bisa. Nanti gini-gini ya lah, bangun aja. Apa susahnya bangun aja gitu. Tapi ternyata ini penting karena lack of business analysis membuat saya ternyata membuat sesuatu yang salah, yang tidak berguna, yang nggak ada artinya, orang nggak pakai. Dan saya nggak ngerti cara buatnya, cara memasarkannya gimana, walaupun barang udah jadi, sehingga lagi membuang tenaga dan membuang waktu. Pelajarannya adalah being diligent to do diligent. Jadi to do diligence. Jadi ada baiknya memang kita melakukan analisa terhadap masalahnya, marketnya, pasarnya, solusinya, dan teknologinya. Ini penting. Dan yang terakhir adalah memilih partner yang salah, wrong partner. Tadi contoh saya dibawa kabur uangnya, dan pelajarannya adalah lantas saya harus menemukan, berarti besok-besok saya harus menemukan trusted partner gitu. Nah, ini adalah sebagian dari kesalahan saya. Namun lantas setelah kegagalan demi gagalan yang saya share ke teman-teman di sini, lantas buat saya pribadi apa yang saya lakukan berikutnya? What is my way forward? Gagal terus gitu. Berhenti aja apa? Nah, namun keinginan saya untuk membuat sebuah solusi dari suatu masalah, solusi yang bermanfaat dan dipakai oleh orang lain, itu masih tetap ada gitu, belum berhenti. Dan saya kira itu tidak akan pernah berhenti sampai saya nanti meninggal mungkin ya. Karena saya pribadi merasa senang setiap kali saya membangun sesuatu. Setiap kali saya solving problem. Apalagi sampai berhasil dan dipakai dan bermanfaat bagi orang lain. Happy-nya luar biasa gitu. Nah, cuman karena saya belum berhasil membangun satu hal yang sampai ujung, sampai bermanfaat bagi orang lain, dipakai banyak orang, saya merasa justru saya harus maju gitu. Dan kesalahan-kesalahan saya tadi justru membuat saya makin yakin gitu. Sesuai judul saya percaya bahwa failure is the way forward. Karena dari pengalaman tersebutlah saya belajar. Saya semakin banyak tahu tantangan-tantangan yang ada gitu untuk saya membangun solusi itu. Saya tahu tentang berbagai hal dalam proses membangun solusi bisnis yang berhasil. Kegagalan justru membuat saya ingin terus maju. Jadi saya nggak mau berhenti. Terus gimana dong buat saya? Apa yang saya harus lakukan berikutnya? Yang harus saya lakukan berikutnya adalah find a real problem. Find a specific problem yang benar-benar mengganggu dan menyusahkan, yang kalau saya buat solusinya, ada yang pakai dan berguna buat banyak orang. Problem yang saya tahu percis, yang saya punya knowledge, skill dan experience-nya. Dalam hal ini adalah finance and economics. Yang saya dapatkan dari pengalaman saya bekerja sejak awal dari Balikem, Chevron, dan juga Schlumberger. Tentunya problem ini saya kira yang saya yakin saya bisa membangun solusinya. Dan yang membuat saya termotivasi dan berhasrat untuk membangunnya. Dan saya sudah menemukan masalah spesifik itu sekarang. Namun tidak hanya sampai situ gitu. Setelah saya menemukan masalah spesifik itu, udah ada nih masalahnya nih. Lantas apa? Problemnya udah ketemu, lantas apa? Langkah berikutnya saya adalah, dari pelajaran yang saya dapat tadi, berdasarkan pengalaman saya, maka saya harus fokus on one thing gitu. Jadi tidak scattered.
kalau tadi saya cerita dari pengalaman saya punya, di satu sisi, saya punya daily job, gitu, pekerjaan saya sehari-hari. Pekerjaan yang harus saya lakukan dan saya utamakan. Gitu. Di sisi lain, saya punya visi membangun sebuah solusi. Gitu. Lantas gimana dong saya bisa fokus? Gitu. Ini masalah yang sulit kan untuk di-solve. Gitu. Nah, tapi beruntunglah dari pengalaman saya jadi belajar kan. Yang saya temukan adalah cara untuk membuat saya bisa bekerja dengan, bukan antara lagi. Kerjaan saya sehari-hari dengan visi saya adalah dengan closing the gap. Nah, gini dia. Jadi yang sebelumnya satu ke arah kiri, satu kanan, 180 derajat gitu, berbeda. Satu kiri, satu kanan yang membuat saya jadi kewalahan gitu untuk untuk membuat keduanya, mengerjakan keduanya dengan waktu yang terbatas dan knowledge yang terbatas kedua bidang gitu. Nah, dengan closing the gap, dari tadi yang satu parkir, satu lagi petroleum economics, ekonomi perminyakan gitu. Nah, yang saya lakukan sekarang ini berbeda. Yang saya lakukan sekarang adalah mencari titik tengah gitu, yang hampir menutup gap atau batasan antara pekerjaan hari-hari saya dengan visi saya. Karena saya sudah menemukan solusinya yaitu tentu dekat-dekat dengan apa yang saya lakukan sekarang. Yaitu fokusnya di bidang ekonomi dan finance. Itu pekerjaan saya sekarang kan. Dan visi yang mau saya bangun, solusi yang mau saya bangun, dan masalah yang saya lihat, yang mau saya bangun solusinya, itu juga di bidang yang sama. Berkaitan dengan economics dan finance. Harapannya dengan closing the gap ini, saya nggak lagi overwhelmed karena udah sedikit, walaupun nggak nyatu ya, karena nggak bisa menyatu, agak susah menyatu, karena ya tidak bisa lah, saya tidak bisa membuat solusi di bidang oil and gas, karena saya bekerja di bidang oil and gas gitu, jadi bertentangan dengan etika profesi dan etika bisnis lah, jadi saya harus mencari yang lebih dalam lagi, yaitu finance dan economics. Nah, jadi harapan saya adalah menutup jarak ini membuat saya bisa lebih fokus sama satu hal, dan ini akan membantu saya untuk sukses membangun solusi saya berikutnya, solusi untuk problem yang saya temukan ini. Namun, masih ada namunnya. Find a real problem dan fokus one thing saya tidak cukup. Gitu. Saya sadar ini. Tadi banyak pelajaran yang saya dapat. Ini cuma 2 hal gitu. Lantas apa berikutnya? Pelajaran yang saya dapat tadi adalah saya sadar, saya tahu bahwa I cannot do everything. Saya tidak bisa melakukan semuanya. Walaupun technically speaking mungkin saya capable, tapi saya nggak punya waktu untuk melakukan semuanya. Tidak punya waktu untuk belajar semuanya. Jadi saya butuh bantuan teman-teman sekalian di sini, bantuan teman-teman dari S1, di S2, teman-teman yang akan lulus, dan teman-teman yang masih jadi mahasiswa sekarang. Saya butuh bantuan teman-teman. Jadi bantuan mahasiswa dan alumni. Kedua, saya juga butuh bantuan dari Universitas Atmaja Jogja. Yang saya udah tahu kualitas talenta mahasiswa dan alumninya terbukti handal. Karena tadi saya jadi co-founder. Sebelumnya saya jadi co-founder di Merka bersama teman saya membantu teman saya untuk membangun aplikasi, membangun visinya lah, aplikasi yang dia mau bangun. Saya jadi dapat mahasiswa magang. Dari situ saya tahu kualitas dan talenta mahasiswa Universitas Atmaja Jogja. Bukan kaleng-kaleng lah. Dan juga saya butuh bantuan dari Universitas Atmaja Jogja untuk memberi kesempatan untuk industri masuk sehingga bisa memberikan masalahnya untuk dibangun solusinya dari sisi teknologi informasi seperti tadi Pak Parama bilang. Dan saya kira Universitas Atmaja Jogja adalah pilihan yang bagus karena selain talenta mahasiswa yang handal, juga sangat mendukung pengembangan industri, teknologi industri, juga universitas memberikan sarana yang bagus, yang baik buat mahasiswa, ditambah lingkungan yang mendukung ya, saya kira, yaitu Kota Jogja, yang membentuk ini nih, emotional state yang baik bagi mahasiswa dan alumni. Saya kira ini sangat penting. Buat saya pribadi,
emotional state adalah faktor penting. Kalau kita bahagia, kita senang, kita mau bangun apa aja, kita mau jalan apa aja, semangat dan optimis gitu. Dan pada akhirnya semua faktor yang saya sebut di atas tadi dapat membantu menciptakan ekosistem yang baik untuk pengembangan teknologi industri. Jadi ini ajakan saya untuk teman-teman mahasiswa atau alumni dan sebentar lagi jadi alumni, dan juga kepada Universitas Atmajaya untuk bekerja sama untuk solve a real industry problem, untuk menyelesaikan masalah sesungguhnya yang ada di industri. Nah, ini adalah way forward saya. Lantas bagaimana dengan teman-teman sekalian? Ini topik ini kan harinya sharing ke teman-teman gitu. Teman-teman yang sebentar lagi mau lulus gitu. Itu tentang saya. Harapan saya, cerita saya bisa memberi sedikit sesuatu lah gitu yang bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman. Lantas gimana dengan teman-teman sekalian? Apa yang mau dibuat habis ini? Jadi apakah mau kemana setelah ini? Apakah langsung build a startup atau bekerja gitu, find a good job. Satu lagi lupa tadi ditambahkan, yaitu atau lanjut S2 gitu di Atmajaya. Yang mana? Habis ini lantas habis sudah mau yang mana? Mau kemana gitu? Saya kira yang mana aja oke. Kalau Anda saat ini sudah menemukan satu masalah yang berarti untuk di-solve, dan Anda merasa mampu untuk men-solve masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan dan skill yang Anda punya, silahkan. Tapi kalau Anda juga mau mencari alternatif lain, mau kerja dulu, juga oke. Karena dengan bekerja di perusahaan lain, bekerja di industri, kita bisa belajar banyak tentang profesionalisme, teamwork, manajemen, network, dan yang paling penting, belajar knowledge bisnisnya. Dan lantas menemukan real problem sesungguhnya dalam industri tersebut. Dan lantas membuat solusinya tentu. Dan dalam kasus saya melakukan keduanya. Bekerja sambil membangun solusi. Ya, namun yaitu konsekuensinya menemukan banyak kegagalan. Walaupun saya belajar, learn from the hard way lah bahasanya. Tapi saya belajar banyak kegagalan diri saya sendiri. Nah, jadi kepada teman-teman yang sekarang sedang berpikir untuk mengambil keputusan, saya kira silakan yang mana aja gitu. Mau build a startup, boleh. Find a good job, find a job gitu. Bekerja di perusahaan lain, boleh. Bagus sekali, dua-duanya bagus. Atau bahkan lanjut lagi S2, nanti mungkin kita ketemu, membangun solusi bisnis untuk industri gitu. Di dalam bidang ekonomi dan finance, saya sangat tertarik untuk bertemu dengan teman-teman. Nah, jadi saya kira itu terserah aja. Yang mana aja yang teman-teman kira paling baik untuk teman-teman sendiri. Dan untuk sebelum saya menutup, iya ada pepatah lah yang berkata, orang pintar belajar dari pengalaman. Orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Nah, saya nggak cukup bijak sayangnya. Tapi sekarang saya belajar kok. Dan saya harap teman-teman bisa mengambil sesuatu dari sharing saya sore hari ini. Dan sebelum mengakhiri sharing, saya mau mengutip perkataan dari Martin Luther King Jr. Yang berkata, take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Karena saya percaya, failure atau kegagalan adalah sebuah proses atau bagian dari perjalanan menuju sukses. Saya pribadi, saya memilih tidak berhenti. Karena saya kira dan saya percaya, failure is the way forward. Saya kira gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada mau pertanyaan atau diskusi, saya terbuka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sharingnya Bapak Ardi Kartanenggolan. Sungguh menarik ya apa yang telah dibicarakan oleh narasumber kita hari ini. Saya yakin kita semua, termasuk saya, sebagai mahasiswa baru, bisa mengambil beberapa poin penting untuk hidup kami semua. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab.
Bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand dan mulai berbicara setelah dipersilahkan, agar acara pada sore hari ini tetap kondusif. Masih pada malu nanya nih kayaknya. Atau kedengaran nggak tadi Jelas. sharingnya? Sekali, Jelas ya? Ya, oke. Slide-nya juga kelihatan kan, Pak? Ya, silakan ayo. Ya, silakan teman-teman. Mumpung ini. Iya, sama saya juga itu bukan orang yang sukses kayak saya bilang di awal, masih sama-sama gagal, masih sama-sama belajar. Ayo. Jadi kalau mau berbagi, sharing juga, atau mungkin mau ngasih masukan gitu. Teman-teman ngelihat ada, oh Mas Ardi ini ada kesalahan yang lain, ini nih, silahkan. Saya sangat terbuka dan saya menerima kalau ada masukan. Albert, mungkin Albert Tabu Bolon, silakan. Ada yang nanya, Pak? Ya, silakan ya. Saudara Agi Chandra Nugroho. Selamat sore. Selamat sore, Mas Chandra. Gini Pak Ardi, Ya. Saya mau tanya nih, cara untuk menemukan passion dari diri kita itu bagaimana ya Pak? Oke. Itu aja. Soalnya saya sendiri itu masih bingung nih Pak, untuk kedepannya nanti saya mau bekerja atau memulai bisnis sendiri gitu Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaannya? Itu aja? Itu aja sih Chandra, Pak. cara menemukan passion ya. Nah, ini kebetulan saya punya backup slide nih. Nah, ini dia. Jadi, saya bukan ahli psikologi yang ketika ditanya tentang, ini kan erat kaitannya dengan psikologi ya, menemukan passion. Saya bukan ahlinya. Tapi saya mau share sesuatu ke Mas Chandra, yaitu tentang buku. Saya baca buku ini bagus sekali gitu. 2 buku ini, saya banyak baca buku yang berkaitan tentang ini, tapi ini menurut saya yang paling bagus, yang layak untuk saya share ke Mas Chandra, yaitu pertama Ikigai. Ikigai ini tentang cara orang Jepang lah untuk menemukan passion dalam hidupnya. Caranya, simpelnya caranya adalah dengan memetakan apa yang kita mampu, apa yang kita suka, masalah yang ada di sekeliling kita yang kita temuin, dan kita dibayar untuk apa gitu. Nah, ini menarik sekali nih buku Ikigai. Nanti Mas googling aja Ikigai diagram gitu. Nanti Mas menemukan diagramnya itu sederhana kok. Dan bukunya juga bagus kalau dibaca lebih detail gitu. Jadi saya nggak bisa dari sisi psikologi, cuman dari pengalaman saya sendiri, saya menemukan bahwa Ikigai ini bermanfaat banget dengan saya. Saya tadi kayak saya bilang tadi di slide saya closing the gap, saya pakai Ikigai ini, closing the gap gitu. Saya satu kerja bangun parkiran gitu, satu lagi kerja di perminyakan, ekonomi perminyakan gitu. Susah gitu. Nah, bentrok. Nah, Ikigai ini membantu saya untuk close the gap gitu. Untuk menemukan ikigai saya, untuk menemukan apa sebenarnya yang saya harus bangun gitu, sehingga saya terpuaskan secara pekerjaan gitu, saya secara pribadi gitu, berhasil membuat sesuatu juga itu bermanfaat buat orang, dan saya juga dibayar akan hal itu, dan saya punya skill-nya untuk membuat itu. Jadi saran saya, sharing saya gitu, kalau dari saya baca Ikigai, baca buku ini, dan nanti googling Ikigai. Terus kedua, ada buku bagus dari Hal Newport ini, judulnya Don't Follow Your Passion. Ini juga bagus nih. Dia ini agak bertentangan lah, agak sedikit kontra dengan orang-orang follow your passion, dia bilang enggak. Kamu
Di sini dia bilang justru kamu kerja aja baik-baik gitu. Kamu kerja ada duitnya, kerja aja dulu. Kalau kamu punya pekerjaan, fokus aja, nggak usah kayak orang-orang follow your passion, habis itu bangkrut gitu. Tapi dia menyarankan ikutilah pekerjaanmu gitu. Jadi tekuni pekerjaanmu gitu. Tekuni, kamu dibayar juga, dan dalamilah. Dan tentunya karena kamu mengerti pekerjaannya, karena mengerti bisnisnya, kita jadi bisa melihat, oh ada masalah nih di bisnis ini ternyata. Di pekerjaan saya ini ada masalah nih. Yang mungkin nggak ada orang yang solve gitu. Atau nggak ada orang yang sadar. Atau ada yang sadar tapi nggak ada yang bisa solve gitu. Karena saya mengerti banget masalahnya, saya juga bisa. Dan tentunya itu semua karena pengertian itu datang karena saya bersungguh-sungguh kerja ya, di mendalami bidang itu gitu. Sehingga pada akhirnya dengan tidak follow your passion, tapi malah bekerja baik, belajar baik di pekerjaan itu, menyelesaikan masalah di kantor itu, saya malah menemukan masalah dan bisa men-solve masalah itu. Jadi saran saya Mas Chandra 2 ini gitu. Saya harap ini membantu. Halo Mas Chandra. Apakah menjawab Mas Chandra? Cukup menjawab, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kembali terima kasih Mas Chandra. Ada dari Ignatius Sadewo, itu silahkan. Saudara. Halo, selamat sore Pak Ardi. Selamat sore Mas Ignatius. Iya Pak, saya mau bertanya sedikit, ya beberapa sih Pak jatuhnya. Iya, nggak apa-apa, pertama silakan. itu soal ini Pak, apa namanya? Bapak kan sekarang ada kerjaan utama dan ada yang vision itu ya Pak? Iya, visi, ya. Bapak semakin kesini itu kan membuat cafe itu semakin mendekat antara vision sama kerjaan utamanya. Ya. Tapi saya penasaran sama kapan sih Bapak akan, pasti kan ada salah satu yang akan diambil Pak. Mungkin Bapak nanti akan tetap menjadi di finance yang di minyak itu atau divisinya Bapak. Itu saya pengen tahu Bapak itu kapan sih akan memutuskan berhenti untuk menjadi dua pekerjaan itu untuk fokus ke satu pekerjaan aja. Terus habis itu saya juga mau bertanya soal yang partner Pak. Oke. Partner itu kan sebelumnya Bapak bilang kalau Bapak itu tidak bisa menangani semuanya ya Pak. Maksudnya perlu orang untuk mendampingi Bapak. Betul. Terus habis itu Bapak juga cerita pernah partnernya itu bermain curang membawa uang Bapak gitu Pak. Yeah. Gimana sih Pak cara menumbuhkan atau menseleksi partner Bapak? Sedangkan kalau kita tahu itu yang namanya bisnis partner itu tuh susah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan lagi jika sudah punya pengalaman yang tidak enak, baik dari mungkin segi kepercayaan kualitasnya ketika menangani customer, takutnya ternyata kualitas teman kita ini, partner kita nggak sesuai sama yang kita punya, nanti pengaruh ke customer, ataupun juga kepercayaan dari segi misalnya nanti kalau saya misalnya ambil partner saya lagi terjadi lagi yang dulu gitu Pak. Oke. Saya mau tanya itu aja Pak. Oke, 2 ya. Pertama saya jawab satu ya. Untuk pekerjaan utama dan visi gitu, antara pekerjaan utama dan pengen bangun solusi lah gitu. Kapan memutuskan untuk fokus bekerja di satu pekerjaan aja gitu? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi kalau buat saya pribadi, karena saya juga bidang ekonomi kan, resiko kan, belajar resiko. Jadi kapan? Kalau jawab pertanyaan itu langsung, jawabannya adalah ketika saya bisa berhasil menciptakan solusi tersebut gitu. Dan solusi itu, solusi untuk masalah tersebut berhasil dipakai oleh orang lain dan berguna. Berguna dalam hal ini berguna buat klien dan tentunya ada value buat saya. Value buat saya dalam hal ini adalah value finansial gitu. Tentunya kan berguna buat dia, orang mau menukarkan value
Karena ada solusi saya, mereka mau membayar, menukarkan value yang lain dari mereka untuk solusi itu, yaitu dalam hal ini, dalam hal finansial. Nah, menjawab pertanyaan Mas Ignatius tadi, kapan? Ketika saya udah berhasil, benar-benar berhasil membangun si solusi tadi, dan saya bisa mendapatkan klien gitu, membuktikan bahwa terpakai dan berguna, dipakai orang, berguna buat mereka, sehingga berguna juga buat saya dalam hal finansial. Nah, pada saat itulah saya memutuskan untuk berhenti. Itu jawaban untuk yang pertama. Jawaban kedua, cara menemukan partner. Nah, sama sebenarnya saya juga nggak punya. Yang untuk ini saya nggak punya jawaban silver bullet nih. Saya nggak punya satu jawaban pasti. Karena buat saya pribadi memang susah itu nemu. Buat saya pribadi ya memang susah nemu partner. Tapi belakangan dari pengalaman saya belajar bahwa enaknya memang partner itu orang yang background-nya saya udah tahu gitu. Saya lebih nyaman dengan orang yang udah tahu gitu. Entah teman kuliah saya, atau entah teman di mana, atau kalaupun nggak tahu gitu. Kalaupun saya nggak kenal udah lama, nggak tahu background-nya, saya berteman dulu dengan dia gitu. Saya ngelihat, nggak hanya di bidang skill ya. Skill tentu gitu. Skill tentu saya pengennya dia bisa, kayak misalnya di IT-nya, di bidang teknologinya, atau di bidang bisnisnya, salah satu lah. Saya harus yakin bahwa orang ini bisa dulu, itu wajib gitu, itu basic. Kemudian yang berikutnya, yang buat saya pribadi, saya mau lihat value-nya dia itu apa gitu. Kita masing-masing kan punya value kan. Kayak saya misalnya value saya itu honesty gitu. Honesty ketika ya kejujuran lah gitu. Ketika kita bilang bisa, enggak gitu. Ada lagi apakah dia benar-benar menikmati nih, enjoy, create something gitu, atau hanya ikut-ikutan aja gitu. Mungkin biar dapat share lah gitu, atau biar ikutan tren lah, atau biar apalah gitu. Nah, kita harus menemukan, saya harus bisa menemukan itu. Kalau saya ya, kalau Mas tanya saya, cara menemukannya adalah saya berteman dengan orang itu, dan saya lantas cari tahu value-nya dia apa sih, value dia dalam hidup gitu. Nggak harus merta-merta tentang pekerjaan, tapi value-nya orang dalam hidup apa. Caranya saya tahu value-nya adalah dengan cara berteman. Nah, saya kira dari saya gitu sih caranya. Saya nggak punya cara jitu yang lain lah gitu. Dan saya juga tentunya masih belajar dan coba trial and error, temu satu-satu gitu. Kayak di Merka ini, kebetulan Lingga yang cari saya kan, karena dia udah kenal saya gitu, dia trust ke saya gitu, dia tahu value-nya saya apa sejak kuliah gitu. Nah, tapi dalam banyak kasus kita mungkin nggak tahu nih partner kita nih, nggak kenal di zaman dulu, bukan teman kuliah. Gimana? Tapi dia skillful banget di bidangnya. Ya, saya kira caranya, kalau saya pribadi, caranya adalah saya berteman dengan dia sesegera mungkin dan cari tahu value-nya dalam hidup apa sih, yang nggak berhubungan dengan pekerjaan tentunya. Gitu Mas Ignatius, semoga menjawab pertanyaannya. Boleh saya menanggapi Pak yang nomor 1 Pak? Boleh silakan Mas. Mau lebih bertanya lagi sih Pak, lebih lanjut. Boleh, Tadi silakan. kan kalau kata Bapak kan titik Bapak stop untuk fokus ke satu titik itu kan saat Bapak merasa berhasil berguna untuk orang lain. Nah, iya. Terus sebelumnya juga Bapak bercerita tentang pernah gagal, terus habis itu merasa mungkin katakan seperti masuk Chevron, lalu Bapak merasa bisa terus membuat bisnis. Nah, itu kalau misalnya berbicara realistis Pak, apalagi di masa pandemi sekarang, kan kita nggak bisa juga selamanya, misalnya kita sudah punya pendapatan tetap, terus kita membuka usaha gitu Pak, katakan. Nah, ketika misalnya usaha kita yang sudah dirasa berhasil, ternyata akhirnya kita failit gitu Pak, apakah kita akan selalu kembali ke bekerja dengan orang lain gitu Pak, ya kan? Sedangkan umur kita akan selalu bertambah dan memasuki umur yang tidak produktif gitu Pak, menjadi susah untuk masuk di sebuah perusahaan atau bekerja dengan orang lain gitu Pak. Tanggapan Bapak gimana sih Pak menghadapi itu? Apakah Bapak akan mengikuti sistem seperti itu terus, atau Bapak tetap survive usaha lainnya untuk, misalnya Bapak sekarang di bidang IT ya kalau bisa dibilang. Saya ekonomi. Ekonomi itu, apakah Bapak akan mencoba dengan di bidang lain usahanya Pak? Gitu Pak. Oke. Kalau saya coba simpulkan lah ya pertanyaannya. Pertanyaannya kalau saya tangkap, yang saya tangkap itu sebenarnya adalah
bagaimana melihat risiko kegagalan gitu kan. Gimana nanti kalau misalnya saya bangun usaha terus gagal gitu, terus apa gitu, ya kan? Itu bukan Mas? Iya, Pak. Iya, nah kalau buat saya pribadi ya, ini lagi-lagi saya bukan orang yang paling, ini dari saya lah, ini buat saya pribadi. Hidup itu penuh uncertainty kan, uncertainty itu ketidakpastian gitu. Saya nggak tahu itu ada corona gitu. Contoh sekarang misalnya spesifik, saya nggak tahu kalau ada corona, saya nggak tahu kapan corona akan ada gitu, akan hilang gitu. Jadi semuanya uncertainty gitu. Jadi kalau balik lagi tentang ketika saya mau bangun bisnis, keyakinan saya itu, walaupun kayak tadi saya bilang, saya yakin banget nih pede, udah jago nih buat software, saya keluar buat software pun saya sendiri. Nah, ternyata setelah saya pelajari, seberapa yakin pun saya, dalam hidup tetap ada uncertainty. Itu juga yang terjadi dalam bisnis. Jadi kalau di dunia bisnis, dalam bidang ekonomi, sebuah bisnis itu, walaupun yakin-yakinnya orang gitu, orang investor yang lain melihat uncertainty, ada ketidakpastian nih. Mereka harus cari ketidakpastian. Pasti ada yang salah nih kalau ini 100% berhasil nih, ada yang salah nih. Sehingga buat mereka, jadi biasa mereka ada analisa risiko dalam dunia ekonomi itu, bisnis ya. Mereka harus mendapatkan risikonya ini apa. Kalau risiko nggak ada risiko 100%, nggak ada. Ini nggak layak dipertanyakan. Justru mereka nggak invest kalau ternyata ini 100% berhasil gitu, nggak invest mereka. Sehingga yang mau saya bilang adalah risiko, ketidakpastian itu pasti gitu, itu ada. Masalahnya seberapa besar persentase resikonya gitu. Nah, itulah yang tadi saya bilang, kalau buat saya pribadi, kita harus menganalisa bisnisnya, menganalisa masalahnya, menganalisa pasarnya, menganalisa solusi yang saya buat, sehingga saya memperkecil resiko. Tadi kan risiko memperkecil, risiko itu pasti selalu ada, jadi memperkecil risiko kegagalan, itu yang saya bisa buat paling maksimum. Saya nggak bisa menghilangkan, ini risiko pasti 100% berhasil bisnis ini saya buat gitu. Kalau bagi investor mereka kabur tuh, ada yang 100% kabur pasti itu. Resikonya berapa? Nggak ada risiko nih, pasti ada kabur kita. Nah banyak kan, jadi saya kira untuk menjawab pertanyaan Mas tadi, nggak bisa sih Mas. Kalau saya bilang presentasi saya, failure is the way forward. Jadi and take the first step gitu, it's okay gitu. Kalaupun saya gagal lagi, it's okay gitu. Ini adalah proses mencapai kesuksesan gitu, kesuksesan definisi saya, kesuksesan definisi Mas. Dan resiko pasti ada selalu di dalamnya, karena saya kira kita manusia, jadi saya kira perkataan lain yang saya sampaikan adalah resiko pasti selalu ada. Yakinlah, yakinkan diri dengan cara apa? Dengan cara menganalisa, melihat dari berbagai aspek, bisnis, kesempatan, solusi yang kita buat, masalahnya, pasarnya, target marketnya yang kita mau jual gitu. Untuk memperkecil resiko tersebut, karena kita kalkulasi risiko singkatnya, menghitung risiko, seberapa risiko, gimana bisa nggak dihandle, kalau bisa dihandle, kalau nggak bisa dihandle ya gimana cara solusinya, menghindarinya. Itu yang saya bisa jawab Mas Ignatius. Jadi memperkecil risiko dengan cara analisa pasar, analisa solusi, analisa masalahnya sendiri, analisa bisnis, dan tentunya berdoa pada Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Itu sih kalau saya harap itu menjawab Mas Ignatius. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan loh, atau masukan. Cukup Pak, terima kasih Pak. Itu sangat membantu untuk saya Pak. Oke. Terima kasih banyak. Kembali terima kasih Mas Ignatius. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ini sambil menunggu pertanyaan ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, saya karena saya gagal-gagal terus nih, dan saya menemukan banyak tantangan, saya membuat buku pribadi sebenarnya. Saya membuat planner pribadi, ini nggak pernah saya publikasikan, hanya untuk saya sendiri aja. Jadi saya buat planner, saya namain plannernya life hacking planner kayak gini. Life hacking planner ini apa? Planner untuk mengatur, untuk memplan visi saya, bagaimana cara saya mencapai visi saya gitu. Dan lantas membaginya kecil-kecil jadi dari visi
dibagi kecil-kecil jadi goal, dari goal jadi action item dibagi sampai perkecil sampai per hari gitu. Nah, ini saya lakukan dan saya sangat efektif gitu. Nah, saya nggak pernah publis ke orang lain, dan saya nggak berniat untuk publis, tapi saya mau karena teman-teman di sini udah lulus, mau bekerja atau memilih lanjut kuliah S2 atau bangun bisnis, ini membantu buat saya sih. Si Life Hacking Planner membantu buat saya. Ini saya buat sendiri, jadi saya harap saya mau share. Kalau teman-teman mau nanti saya bisa kirimkan ke Pak Andi atau ke kampus kemana gitu. Saya punya ada satu box untuk dibagi-bagi. Saya harap ini berguna buat teman-teman yang tertarik gitu untuk memakai planner. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Mungkin penanya terakhir aja ya. Silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan lagi, ini dia tadi. Saya berusaha mencari si artefak gitu. Artefak hasil-hasil dulu di mana aja gitu. Yang gagal-gagal itu, tapi saya nggak menemukan lagi. Ada laptop yang lama lah, udah hilang, nggak dipakai lagi gitu. Jadi inilah yang bisa saya temukan beberapa. Ini dulu waktu Dewan Nagari buat itu tadi, ketika merasa jago gitu, buat development company sendiri gitu. Inilah artefak yang bisa saya buat dari si Fliop, yang bisa saya dapat dari Fliop tadi. Si pemesanan tiket pesawat online. Nah, ini dia si macet.co, situs hiburan tadi gitu. Saya harus cari dari teman saya yang sempat memposting di Instagramnya gitu. Lantas saya curi snapshotnya gitu. Karena udah nggak ada lagi artefaknya memang. Nah, gitu. Ini si Juicebox, walaupun udah, ya saya merasa ini bukan yang saya mau lah. Akhirnya saya jual, walaupun tetap jalan gitu. Tapi saya jual bisnisnya. Nah, dan ini si parking box itu. Ini saya sempat foto-foto, pemasangan apa segala macam. Cuman ya nggak sampai ke visi saya lah. Cuman sampai pada ya aplikasi parkiran biasa aja, buka tutup, bayar gitu, manual. Masih jauh lah. Oke. Nah. Oke, ada yang nanya nggak? Silakan. Dan dulu ingat omongannya Bill Gates tuh ya. Jadi kalau pekerjaan yang ideal itu seperti apa, dia bilangnya ya kita mengerjakan hobi kita, sesuatu yang kita senangi dan kita dibayar untuk itu gitu. Sudah seneng, hobi, nggak dibayar juga nggak apa-apa, tapi orang tetap bayar gitu. Itu luar biasa kan. Setuju Pak. Itu kata Bill Gates ya. Moga-moga nanti teman-teman jadi juga menemukan hal seperti itu, Anda melakukan apa yang Anda sukai dan masih tetap dibayar juga oleh orang lain tuh. Padahal sebenarnya Anda nggak dibayar juga oke gitu ya. Malah para ketempat dibayar banyak gitu ya. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan berikutnya dan sudah maghrib ini ya. Ada maghrib di Jogja dan Klaten ini. Oke, mungkin sebelum saya kembalikan ke Daren, terima kasih sekali ya Pak Adi Kartanenggolan sudah memberikan sesuatu yang saya yakin nggak bisa ditemukan di textbook waktu kuliah atau jurnal atau artikel gitu ya, waktu buat tugas akhir dan sebagainya ya. Jadi ya terima kasih sekali. Semoga bisa membuka wawasan bagi teman-teman. Jadi dulu tuh saya pernah waktu sebelum wisuda tuh saya juga dikasih tahu teman ya, wisuda itu adalah hari terakhir Anda jadi mahasiswa dan hari pertama Anda jadi pengangguran. Kecuali yang sudah pekerjaan ya. Jadi itu hari terakhir Anda, jadi kan sudah mulai malu nih minta uang sama orang tua kan. Kalau saya sudah lulus gitu, kalau masih mahasiswa masih nggak apa-apa gitu ya. Itu jadi tolong dipertimbangkan, jadi hari yang sangat monumental tapi juga harus mulai mikir juga nih, sudah mulai malu nih minta uang sama orang tua, harus mulai nyari pekerjaan dan sebagainya tadi yang pertimbangan dan juga pelajaran yang diberikan ya, sharing tadi ya, luar biasa. Terima kasih sekali.
semoga tidak kapok ya nanti kalau kita undang lagi di kesempatan yang lain. Saya justru berterima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih buat Bapak dosen yang lain sama rekan kita. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung tadi kan lagi dengan partnernya ya Pak Lingga membangun e-commerce baru namanya Merka. Mungkin teman-teman yang dari informatika yang tertarik mungkin bisa menghubungi, bisa lewat saya, atau mungkin nanti ya saya teruskan lagi kalau ada yang tertarik silahkan. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan pada Darren sebagai moderator, silahkan untuk menutup acara ini. Baik, Pak. Baik, sekian sesi dari tanya jawab pada hari ini. Para hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum menutup acara dengan doa, kami memohon kepada seluruh peserta pembekalan untuk mengisi form evaluasi yang diberikan di kolom chat dan menyalakan kamera sebentar karena akan diadakan foto bersama untuk dokumentasi acara. Form evaluasi belum muncul, apakah ada? Bentar, Pak. Baik, kepada tim IT sudah boleh mengambil gambarnya. Aku pandu ya. Masih ada beberapa yang belum buka nih ya. Bentar, tunggu dulu. Oke Pak, ditunggu. Bentar, ini masih belum pada buka. Silahkan dibuka videonya. Bentar, tunggu dulu. Karen, Samuel Riko, Ian Yulianto, Victoria, Vanessa Ame, Arum, Ivan Tananto, oke, silakan. Oke, baik, pada hitungan ketiga disilakan untuk mengambil fotonya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Karena acara hari ini dibuka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Kepada Saudara Raden Bagus Franciscus Saverius Ardio Pasifika Kusumayuda, kami persilahkan kembali untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih Darren atas kesempatannya. Sebelum kita menutup acara pembekalan wisuda pada sore hari ini, izinkan saya memimpin doa kembali. Doakan saya pimpin menurut tata cara agama Katolik, yang lain harap menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat serta rahmat yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini untuk dapat mengikuti kegiatan pembekalan wisudawan dengan baik ya Tuhan. Kami mohon padamu sekiranya apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ardi tadi dapat kami serap, dapat kami terima, dapat kami realisasikan untuk kehidupan kami di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Semua ini kami mohon dalam perantaraan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas doanya Ardio. Kami ingin sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ardi Kartanainggolan
sebagai narasumber yang telah hadir dan telah membagi ilmu serta pengalaman yang diberikan pada hari ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, serta kakak-kakak sekalian yang telah menghadiri pembekalan wisudawan hari ini. Sekian dari rangkaian acara kita hari ini. Saya mengatasnamakan seluruh panitia, mengucapkan terima kasih kembali atas kehadiran hadirin sekalian, dan memohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, Octavianus Deron, sebagai MC kegiatan hari ini. Selamat malam, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa besok pelepasan 4:30 ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Terima kasih, Bapak. Ya. Aku dapat WA dari si Daniel nih, Ardi. Luar biasa ya temanku ya gitu. Kan saya posting nih posternya acara ini. Saya posting di Facebook sama di LinkedIn ya. Langsung di-reply sama Daniel. Lagi nge-mute suaramu nih. Suaramu mute. Nah, ini gimana, Pak? Saya posting posternya kan saya posting di Facebook sama LinkedIn. Acara pembekalan ini langsung si Daniel Yahya langsung kirim WA sama saya. Luar biasa di temanku. Sering kontak nggak? Sering kontak? Gimana, Pak? Daniel Yahya udah sering kontak? Sebentar, feedback ya? Ya, Daniel udah sering kontak nggak? Jarang, Pak. Udah jarang juga. Oh, dia kan jadi wakil dekan sekarang ngurusin keuangan itu. Oh iya? Di FTI ya. Oh. Waduh. Jadi sekarang dekannya itu Pak siapa? Pak siapa yang senior saya itu Pak siapa? Nah, terus Daniel jadi wakil dekannya sekarang. Waduh, udah wakil dekan aja dia. Iya, ngurus duit. Iya. Aduh. Yang urusan keuangan, yang urusan akademinya Pak Catur. Pak Catur saya masih ingat ya. Tapi itu dia Pak, harapannya hari ini semoga sharingnya bisa berguna lah buat teman-teman ya. Kalau dunia IT di oil gas berarti cukup paham ya Ardi ya? Gimana Pak? Kalau dunia IT di industri oil dan gas berarti sangat paham ya? Paham Pak, bukan sangat paham. Bidang ekonominya aja. Oh, kalau IT-nya? IT-nya juga karena udah background-nya, jadi tahu lah Pak, punya background gitu. Oh, tapi suatu saat kalau suruh cerita bisa ya? Gimana Pak? Suatu saat kalau suruh cerita ya? Boleh. Challenge-nya apa itu boleh tuh Pak? Iya, kadang-kadang kan orang nggak kebayang, mikirnya kan kerja di Bli-Bli, kerja di Bineka, kerja di Tokopedia gitu kan. Iya. Kemarin kan saya ngundang juga misalnya dari asuransi, kita nih industri IT di asuransi seperti apa. IT, jadi supaya mereka tuh tahu ada loh bidang lain yang sebenarnya industrinya sudah established gitu. Kadang-kadang mereka itu yang startup semua yang sudah bagus gitu kan, persaingannya kan luar biasa gitu. Betul Pak. Dan banyak juga, marak juga, dan spesifik dia. Ini nggak kayak yang lain kan, kayak marketplace, tapi kayak ini beda dia. Iya. Dan benar-benar keilmuan gitu. Betul. Yang orang umum kayaknya nggak ngerti nih masalahnya apa gitu, karena nggak tahu domainnya gitu. Oke, sekarang tinggal di mana kau? Masih di Jakarta Pak, nanti di Bandung, tapi minggu depan rencana ke Bandung. Tadi vaksin. Oh, oke. Vaksin COVID. Oke ya, thank you ya. Lain kali kita kontak-kontakan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat beristirahat Pak. Selamat malam. Mari ya. Saya akhiri ya ini ya. Baik Pak, silakan.